والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف: والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله، نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Babul libas, bab tentang pakaian. Ai ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Pakaian apa yang boleh dipakai dan yang tak boleh dipakai. Hukmul libas, hukum memakai pakaian. Yajuzul libas min ayyi syai'in, boleh memakai pakaian apa saja, ghairaz zahab wal fiddah wal harir, selain emas, perak dan sutra. Fayahrumu lubsuhunna lirrijal li ghairi hajah, maka haram memakai emas, perak, sutra bagi laki-laki tanpa ada hajat atau tanpa ada keperluan. Nanti disebutkan apa contoh keperluannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama akhadha qit'atan min dhahabin fi yaminihi wa qit'atan min haririn fi shimalihi, hadza haramun ala dzukuri ummati hillun li inathihim. Nabi Muhammad pernah mengambil sepotong emas, beliau pegang pakai tangan kanan, kemudian sepotong sutra, kain sutra di tangan kiri, kemudian beliau mengatakan hadza haramun, ini haram, ala dzukuri ummati, bagi laki-laki dari umatku, hillun li inasihim, tapi halal untuk yang perempuan. Jadi emas dan sutra halal untuk laki-laki, untuk perempuan haram untuk laki-laki. Kemudian wa yajuzu lis-sabi wal majnun, tapi itu boleh untuk anak kecil dan orang gila. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki mau dipakaikan emas boleh, orang gila mau dipakaikan emas boleh, asal tak takut hilang ya. Halat jawazi lubsid zahab, keadaan diperbolehkannya laki-laki memakai emas. Artinya kapan laki-laki itu boleh pakai emas? Kan tidak boleh, haram. Tapi ada beberapa keadaan laki-laki itu boleh pakai emas. Kapan? As-sinnu, gigi. Ai idza quli'at ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi' biha fayajuzu an yadha makanaha sinnan min dhahab. Apabila seseorang cabut gigi atau salah satu giginya rusak, yang mana giginya itu udah tidak berfungsi lagi, dia ganti dengan gigi emas, boleh. Mungkin dah saking banyak duit dah, padahal ganti gigi biasa kan boleh, tapi dia ganti gigi emas, itu diperbolehkan. Satu gigi. Nomor dua, al-unmulah, ay unmulah wahidah fi kulli isbi' illa unmulatal ibham, untuk menyambung ujung jari yang putus. Jadi kalau ada orang ujung jarinya putus, dia buat sambungan depannya pakai bentuk jari tapi dari emas, ujung jarinya boleh. Yang penting jangan jari telunjuk. Kalau jari telunjuk jari jempol. Kalau jari jempol tak boleh. Misalnya ada orang jari jempolnya putus, disambung dengan emas, tak boleh. Tapi kalau jari lain boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-anfu, hidung. Ai idza quti'at anfuhu fayajuzu an yattakhidha makanaha anfan min dhahab. Kalau ada orang hidungnya putus, dia cetak emas model hidung
taruhnya di hidung itu dari emas, boleh. Gigi, ujung jari selain jempol sama hidung itu boleh diganti dengan emas. Kemudian itu bolehnya pakai emas. Kemudian halat jawazi lubsil harir. Sekarang kapan orang boleh pakai sutra? Jadi kalau emas cuman tadi aja tuh yang boleh. Tadi anak kecil, orang gila, gigi emas, hidung emas, ujung tangan, ujung jari emas. Selain itu tak boleh pakai emas, tak boleh. Kalau pakai emas bisa bahaya, bahaya dunia, bahaya akhirat. Ya, saya pernah lihat ada seseorang dia pakai cincin emas, laki-laki, badannya sehat, masya Allah. Saya lihat cincinnya emas, saya tanya, emas ke tuh bang? Iya, dia bilang. Saya kasih tahu lah baik-baik, dalam Islam tuh laki-laki tak boleh pakai emas bang. Oh iyalah, buka sama dia. Beberapa lama lagi saya ngelihat dipakai lagi sama dia. Udahlah, tak kuasa lah saya negur lagi. Udah ditegur kan dah. Udahlah. Akhirnya singkat cerita, ketika dia akan meninggal dunia, itu badannya yang sehat berisi macam tengkorak. Tinggal kalau bahasa Pontianak, tinggal tulang dengan kulit. Habis daging, mukanya itu kayak tengkorak. Habis. Kenapa? Karena memang larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian saya lihat ada artikel bahwasanya orang, kenapa di antara faedahnya orang itu dilarang pakai emas laki-laki? Karena emas itu ada zat yang masuk lewat pori-pori. Masuk lewat pori-pori. Nah, itu akan gabung dengan darah seseorang. Zat emas itu akan masuk ke dalam pori-pori, masuk ke darah orang, dan kalau perempuan keluar lewat darah haid. Laki-laki tidak haid, maka itu yang buat penyakit dalam badannya. Maka semua ajaran Islam itu pasti ada hikmahnya. Ada yang sudah diketahui, ada yang belum. Jadi itulah diantara faedah kenapa laki-laki dilarang pakai emas. Kemudian yang kedua sekarang, kapan laki-laki itu boleh pakai sutra? Yang pertama, artinya kapan sutra itu boleh dipakai? Kapan sutra itu boleh dipakai? Kalau untuk perempuan sudah jelas, perempuan emas sutra boleh. Kalau selain itu as-satru lil Ka'bah wa quburil anbiya, untuk menutupi Ka'bah boleh, atau menutupi kuburan para nabi boleh. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata wa kadzalik quburus sholihin, begitu juga kuburan orang-orang soleh. Sebagian ulama mengatakan kalau kuburan orang soleh juga diperbolehkan pakai sutra untuk menutupi kuburannya. Kemudian itu yang pertama, menutup Ka'bah, menutup kuburan para nabi, menutup kuburan orang soleh, boleh pakai sutra. Yang kedua, al-alaqah lil mushaf was-sikin was-sayf wal khiyatah. Gantungan atau tali untuk Quran. Ya, kayak tali gini nih. Ya, misalnya Quran ada talinya. Talinya terbuat dari sutra, boleh. Begitu juga pisau. Pisau kalau ada gantungan belakang tali, itu pakai tali itu boleh. Pedang boleh. Kemudian jahitan apa misalnya serbet atau apa, jahitan mau digantung pakai sutra, gantungannya boleh. Jadi untuk menggantung tuh boleh, alat gantungnya boleh pakai sutra. Kemudian yang ketiga, al-khayt lis-subhah wal miftah wal mizan. Al-khayt lis-subhah, tali untuk tasbih. Ini tasbih nih. Ini talinya nih. Pakai tali sutra boleh. Kemudian miftah, kunci, ikatan kunci pakai tali sutra boleh. Kemudian mizan, timbangan. Orang kalau nimbang talinya diganti tali sutra, nah itu boleh. Yang keempat, al-ghita lil abarik. Sutra dijadikan sebagai penutup
teko-teko. Misalnya ada teko-teko zaman dulu yang kecil-kecil tudung tu, yang tutupnya itu kecil, kepalanya kecil, diambil kain sutra jadikan nutupnya. Nah itu boleh. Jadi untuk alat-alat boleh, untuk alat-alat. Kalau untuk baju gimana? Nah, wa yajuzu lubsuhu kadzalik liddarurah. Kalau untuk dipakai, jadikan pakaian, boleh apa enggak? Boleh kalau darurat. Seperti apa daruratnya? Kafaj'ati harbin in lam yajid ghairahu. Seperti kalau mendadak dipanggil, ada pengumuman peperangan melawan orang kafir. Dia tidak ada baju lain, ada aja baju sutra. Mendadak harus ikut perang. Karena kalau udah ada panggilan perang tu, orang Islam wajib ikut. Kalau tak ikut dosa besar. Kalau ada panggilan perang melawan orang kafir yang jahat, orang Islam harus ikut. Kalau tidak ikut dosa besar. Bahkan dulu ada 3 orang sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi. Namanya Murarah bin Ibn Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. 3 orang sahabat Nabi ini waktu perang Tabuk tidak ikut. Sibuk manen kurma. Nabi pulang dari Tabuk selesai perang. 3 orang sahabat nih tidak ditegur Nabi 50 hari. 50 hari tak ditegur Nabi. Itu dalil bahwasanya tidak negor orang Islam lebih dari 3 hari itu dosa. Tapi kalau urusan Islam, urusan syariat, boleh lebih dari 3 hari. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis pernah bersabda begini, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi orang Islam, tidak halal artinya haram bagi orang Islam yang tidak tegur sapa dengan saudara muslim yang lain lebih dari 3 hari. Tak boleh. Kalau lebih dari 3 hari kata Nabi, dia tidak tegur masih mati, masuk neraka kata Nabi. Kalau sama orang Islam tidak boleh tidak tegur lebih dari 3 hari, kecuali kalau berkaitan dengan urusan agama. Kalau berkaitan dengan urusan agama lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Dalam kitab fiqih bab nikah tu disebutkan kalau ada istri durhaka sama suami, suami tak boleh tak negur istri itu lebih dari 3 hari, tak boleh. Kalau lebih dari 3 hari tak negur istrinya, setiap harinya dosa. Kecuali kalau urusan syariat, istrinya melanggar syariat, suami tidak menegur istrinya lebih dari 3 hari, boleh. Kalau urusan syariat. Begitu juga sesama muslim, tak boleh tak tegur lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dosa. Tapi kalau urusan syariat lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Nabi pernah tidak tegur 3 orang sahabat 50 hari. Karena Nabi tidak menegur mereka, maka seluruh sahabat tidak menegur orang tersebut 3 orang. Itu orang hidup kayak di neraka rasanya. Di dunia ini sempit. Dia ngomong sama orang, orang tak mau ngomong sama dia. Dia coba bapak-bapak hadirin hadirat bayangkan. Bapak hidup satu kampung ni tak ada yang mau ngomong. Ketemu orang tak mau ngomong. Nah itulah yang dirasakan 3 orang nih. Satu Madinah tak ada yang mau ngomong sama dia. Kenapa? Karena Nabi tidak ngomong sama mereka. Bahkan Ka'ab bin Malik tu punya sepupu namanya Qatadah. Qatadah itu kawan dekatnya sekeluarga lagi. Karena Nabi tidak tegur Ka'ab, Qatadah yang keluarga dan kawan dekat pun tak mau negur dia. Saking cintanya mereka dengan Nabi. Jadi boleh tak menegur sesama muslim lebih dari 3 hari kalau urusan agama. Misalnya ada orang muslim ngakunya Islam, ngina Islam, kita kasih nasihat baik-baik, tidak mau berubah, tidak negur dia lebih dari 3 hari itu boleh. Kenapa? Karena urusan agama. Kalau urusan dunia tak boleh. Urusan dunia batasnya cuma 3 hari, lebih dosa tiap harinya. Nah, kemudian boleh makai sutra kalau mendadak untuk perang, tak ada baju lain, pakai itu boleh. Kemudian ini boleh juga nih, kadafa'i hajarabin wa qummal wa hikkah. Begitu juga kalau untuk mengobati penyakit gatal. Kalau ada penyakit gatal-gatal, di antara obatnya itu pakai sutra, baju sutra, pakaian sutra. Boleh dia pakai kalau untuk berobat gatal. Kalau bukan itu tidak boleh. Kemudian wasatri auratin in lam yajid ghairahu. Dan boleh dia pakai sutra kalau untuk menutup aurat, kalau tidak ada pakaian yang lain.
boleh pakai sutra. Kemudian, tapi kadang-kadang ada kain, tidak usah sebutlah mereknya. Ada kain, kan macam-macam kain-kain mahal tuh. Kan kadang disebutkan sutra, kan gitu kan? Ada kain-kain mahal, tahu sendiri kan? Ada kain mahal, songket, sutra. Itu gimana hukumnya? Nah, di sini disebutkan. Hukmus thawb al-murakkab min harir wa ghairihi. Hukum pakaian yang ada campuran sutranya. Bagaimana hukumnya? Yahillu lubsuhu. Boleh halal makainya. In lam yazid waznul harir alal akhar. Selama sutra yang ada di pakaian itu tidak lebih banyak dari bahan yang lain. Misalnya kainnya itu ada sutranya, boleh tidak pakainya? Kalau sutranya sama dengan yang bukan sutra, kandungannya boleh. Atau sutranya lebih sedikit, boleh. Tapi kalau sutranya lebih banyak, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, tapi biasa kain-kain yang dijual itu sutranya tidak lebih banyak daripada bahan yang lain. Fal ibra bil wazni la bil misaha wa dhuhur. Maka yang dianggap sutranya harus lebih banyak atau sama, itu ukurannya, ukuran timbangan sutranya, bukan lebarnya atau tampaknya sutra. Kadang-kadang kan ada kain songket. Ya, kadang yang timbul-timbul tuh, kain-kain yang timbul. Itu kan sutra-sutra tuh. Bukan itu ukurannya. Atau bukan karena sutranya lebar gitu banyak, bukan. Timbangan ketika dia buat sarung itu tuh, timbangan benang biasa dan benang sutra, mana yang lebih banyak? Kalau sama boleh, kalau lebih sedikit boleh, kalau sutranya lebih banyak tidak boleh. Nah, makanya kalau mau beli kain sutra, apalagi kain yang udah harganya jutaan, nah itu kan sutranya banyak tuh. Hati-hati, teliti betul-betul. Nah, tapi kalau kainnya 100-200 itu tak ada lah. Tapi kalau udah kainnya berjuta, harganya berjuta, 2 juta, 3 juta, sutra itu cek dulu. Ini kira-kira sutranya berapa banyak nih? Harus dipertanyakan kepada yang tahu tentang kain itu. Kemudian dah selesai tentang emas dan sutra. Nah, sekarang al-khatam, pakai cincin. Yusannu lirrajul at-takhattum bil fiddah. Disunnahkan bagi laki-laki pakai cincin perak. Ma lam yazid waznuhu ala qadril adah. Selama timbangan peraknya tidak lebih dari ukuran biasanya. Berapa ukuran biasanya? 2,5 gram. Jadi kalau mau pakai cincin, pakai yang perak sunnah. Dan sunnahnya jangan lebih dari 2,5 gram. Itu sunnahnya. Kemudian wa yusannu an yakuna fil khinsir lil yadil yumna awil yusra thumma al binsir. Disunnahkan pakai cincin itu di jari kelingking kanan atau kiri, atau jari manis kanan atau kiri. Sunnahnya gitu. Pilih mau jari kelingking kanan atau tidak kelingking kiri, atau jari manis kanan atau jari manis kiri. Urutannya begitu. Kelingking kanan, kelingking kiri, jari manis kanan, jari manis kiri. Itu sunnahnya. Yang lain tak sunnah. Kemudian wa an yakuna fassuhu dakhilal kaf. Dan hendaknya mata cincin itu dibalik ke dalam. Mata cincinnya ke dalam. Sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu tuh Pak Widodo. Tapi pakai gitu pun tak apa-apa. Cuman tak dapat sunnah. Itu dibalik ke dalam. Sunnahnya begitu. Tapi kalau pakai di luar, nak nunjukkan batu tadi itu kan, maklumlah, zaman batu dah selesai dah.
Zaman batu kemarin tak boleh tengok lampu tinting ini ya. Apa iya kalau batu puluhan ribu sih tak ada lah, 100 ribu. Kalau udah berjuta puluh batu kan, Jamrud, Yakut, yang udah besar-besar tu kan. Nak tengok kan orang enggak biasa. Gimana hukumnya? Enggak apa-apa. Hukumnya orang pakai cincin nampakkan batu ya. Ya enggak apa-apa. Apalagi kalau dia niatnya untuk memperindah diri, ya kan? Innallaha jamil yuhibbul jamal, kata Nabi. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah, maha indah. Yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Allah itu suka dengan keindahan. Misalnya dia niat pakai batu untuk menampakkan keindahan, boleh. Atau untuk menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, nampakkanlah. Dia menampakkan batu untuk menampakkan nikmat Allah. Boleh, tak apa-apa. Nah, tapi kalau dia taruh dalam, apa sunnah, balik ke belakang. Tapi kalau di batunya bagus, agak mahal sikit, taruh keluar batunya. Pakai niat yang lain. Apa niatnya? Untuk memperindah diri, untuk menampakkan nikmat Allah, dapat pahala juga. Nah, tapi kalau sekiranya batu-batu murah, dah taruh dalam ya lah. Taruh dalam. Nah, memperindah diri pun tak agak indah gitu. Nah, dalam ya lah, sunnah. Nah, kemudian wa yahrumu takhattum bidzahab, dan haram pakai cincin emas. Wa yukrahu bil hadid, dan makruh pakai cincin dari besi. Cincin dari besi makruh, ndak haram. Cuma ndak disenangi dalam Islam. Cincin dari besi. Cincin dari emas dosa. Yang disunahkan bagi laki-laki apa disunahkan? Cincin dari perak, ukurannya jangan lebih 2,5 gram. Pakainya jadi kelingking kanan atau kelingking kiri, manis kanan atau manis kiri, kepalanya didalamkan. Itu sunnahnya. Gelang tak ada sunnah. Banyak saya tengok laki-laki pakai gelang. Gelang tak sunnah. Pakai kalung tak sunnah. Ya. Kecuali kalau darurat, misalnya darurat dia sakit misalnya, ada kalung untuk obat, ya darurat namanya. Tapi kalau enggak ya jangan pakai kalung, jangan pakai gelang. Itu pakainya perempuan, laki-laki pakai cincin. Saya tak berapa kali ya cincin saya hilang. Saya suka lupa lah. Kadang-kadang taruh, habis itu lupa nak ngambil. Nah, kemudian yang kedua, al-isbal. Isbal nih sekarang. Isbal nih apa itu isbal? Huwa mujawazatu thawbi wal izar was sirwal al-ka'bain. Memanjangkan pakaian atau sarung atau celana sampai mata kaki atau lewat mata kaki. Hukumnya gimana? Wa huwa makruh, tidak haram. Hukumnya makruh. Wa yahrumu, dan haram in kana bi qasdil khuyala, kalau tujuannya sombong-sombongan. Jadi orang kalau pakai celana, pakaian, sarung di bawah mata kaki, kalau niatnya sombong-sombongan, nah itu baru dosa. Tapi kalau niatnya tidak sombong-sombongan, makruh, tidak dosa, makruh. Macam mana yang pegawai-pegawai itu? Kan? Pegawai ASN atau pegawai kantor, macam mana dia pakai celana cingkrang pula? Memang aturan dari kantor kan bawah mata kaki. Bagaimana hukumnya? Tak apa-apa. Yang penting jangan niat sombong. Ini yang benar. Jadi bukan semuanya orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki itu dosa, haram. Tidak. Haram dosa kalau niatnya sombong. Kalau tak sombong tidak dosa. Orang pakai celana bawah mata kaki, apa hukumnya? Makruh. Tidak dosa. Nah, jadi jangan gampang nyalakan orang. Ada orang pakai celana bawah mata kaki, makruh. Tidak dosa. Yang sampai gara-gara celana gitu, kelahi hukumnya haram. Mutuskan silaturahmi, tak dapat rahmat Allah. Dia pakai celana di bawah mata kaki, makruh, tidak dosa. Ente tak negur dia, ente tak dapat rahmat Allah. Tuh, tak negur orang tu tak dapat rahmat Allah. Padahal dia salah, makanya perlu belajar yang benar. Nah, jangan sembarangan nyalakan orang. Kemudian
Al-thalits, yang ketiga, al-imamah, imamah. Yusannu lubsuha, disunnahkan pakai imamah, lis-shalah, untuk salat, walid tajammul, dan untuk berhias diri. Berhias diri untuk ya berhias lah, apa namanya itu, untuk berpakaian yang indah gitu, pakai imamah. Kenapa disunahkan pakai imamah? Untuk sholat dan untuk berhias diri, untuk penampilan, berpenampilan yang menarik. Kenapa? Likathratil ahaditsil waridah fiha, karena banyak sekali hadis-hadis yang datang, riwayat hadis tentang keutamaan orang pakai imamah. Wa yusannu, dan disunnahkan, an yaj'ala laha azbah, disunnahkan hendaknya imamah itu ada buntutnya belakang. Imamah saya ni pendek, jadi tak bisa pakai buntut. Disunnahkan imamah itu pakai buntut belakang, yang mana buntutnya itu, ekornya, la tangusu an arba asabi, tidak kurang dari 4 jari, jangan kurang dari 4 jari, wala tazidu ala zira, dan tidak lebih dari setengah meter. Jadi kalau orang pakai imamah itu sunnah. Dan ada lagi sunnahnya, pakai ekor tidak kurang dari 4 jari, tidak lebih dari setengah meter. Kemudian wa in zada, kalau lebih dari setengah meter ekornya, falaha hukmul isbal, maka hukumnya seperti memanjangkan celana. Artinya kalau lebih dari setengah meter, niatnya sombong, dosa. Niatnya tidak sombong, makruh. Kemudian wa yursiluha baina katifaihi, nah itu ekornya kalau panjang diturunkan di pundaknya. Au ala yamihi, taruh sini, ekornya itu taruh sini ya. Au ala yasarihi, atau taruh sini, ekornya itu taruh sini. Wala yukrahu lubsuha biduni azbah, dan tidak makruh memakai imamah tanpa ekor. Kayak saya ini tak pakai ekor, tidak makruh. Tidak makruh memakai imamah tanpa ekor. Pakai ekor sunnah, tidak pakai ekor tidak makruh. Pakai imamah itu sendiri sunnah. Nah kalau tak pakai tiap hari, sekali-sekali boleh lah. Solat di rumah, boleh. Misalnya solat tahajud di rumah, pakai sorban tak apa-apa. Nah kalau keluar mikir-mikir tak. Tidak soalnya ada kejadian. Ada seseorang pakai imamah, dia masuk suatu kampung. Ini kejadian nyata. Ada orang pakai imamah, dia masuk suatu kampung. Akhirnya dia karena dilihat pakai imamah, orang kampung tuh waktu itu pas ada orang meninggal. Nengok pakai imamah, suruh jadi imam. Pak Ustadz tolong jadi imam. Sedangkan dia tak tahu niat dia betul tak pakai imamah, ngikut ulama. Cuman karena tak ada basic ilmu, suruh jadi imam, dipaksa. Majulah dia. Akhirnya dia solat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Orang kampung bingung. Pak Ustadz habis solat, kenapa pakai ruku, pakai sujud? Apa kata dia? Ini mayat udah terlalu banyak dosanya. Maka saya pakai ruku, pakai sujud, kata dia. Itu satu. Nomor dua, ada lagi cerita nomor 2. Dia berpenampilan seperti itu juga, seperti ulama. Masuk kampung, ada orang meninggal dunia. Nengok dia penampilan seperti ulama, suruh mandikan jenazah. Dan dia tak pernah mandikan jenazah. Akhirnya dipaksa masuk dia ke kamar mandikan jenazah. Kalau orang dulu kan mandikan jenazah kan rumah kan dari papan tuh. Rumah dari papan kan. Tak macam sekarang kan pakai alat tuh, alas. Kalau zaman dulu kan pakai papan tuh. Saya masih dapat tuh, orang tua saya dulu gitu tuh. Meninggal, pakai papan. Dicongkel lah papan tuh. Kan? Nanti berapa orang baris gitu kan. Siram, kan gitu tuh. Jadi dia ni mandi karena orang tu congkel papan, bawah tu sungai. Bawah rumah orang tu sungai. Begitu dia mandi kan terlepas mayat tu. Mayat tu terlepas, terus masuk sungai, hilang. Orang anyut, ini orang di luar ni nunggu. Gedor tak keluar. Didobrak sama orang pintu. Dia bingung jawab, mana mayat keluarga kami ini? Dia bingung jawab, apa dia bilang? Ini mayat luar biasa, orang soleh. Mayatnya langsung diambil sama Allah SWT. Tuh, hilang. Kenapa? Itu karena gaya seperti ulama.
Ada juga cerita ini yang terakhir. Banyak cerita. Ada lagi satu. Orang gaya seperti ulama. Udahlah gaya seperti ulama, tak mau belajar sama guru. Dia pandai-pandai sendiri baca kitab. Pandai-pandai sendiri baca kitab. Ini bahaya. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar tanpa guru, gurunya setan. Karena dia mungkin baca suatu kitab, pemahaman dia benar padahal salah. Jadi dia baca kitab tu kitab lama, kitab buruk. Dia baca. Habis dia baca, sok pintar tadi itu. Habis dia baca, apa yang dibaca sama dia? Hadis Nabi. Nabi bersabda, Al-habbatus sauda syifa min kulli da. Al-habbatus sauda, jintan hitam, kata Nabi, syifa min kulli da, obat segala penyakit, kesembuhan untuk segala penyakit. Kan pakai ba tu. Al-habbatus sauda, pakai ba. Itu kitab-kitab lama. Kena air, ba-nya, titik ba-nya tu kembar. Karena kena air, kembar. Jadi ya. Apa dia baca? Al-hayyatus sauda. Lain artinya. Kalau al-habbatus sauda, jintan hitam. Al-hayyatus sauda, ular hitam. Dia baca kitab Al-hayyatus sauda syifa min kulli da. Ular hitam obat segala penyakit. Tanpa tanya-tanya lagi, langsung dicari ular hitam. Disembelih sama dia, makan. Buta langsung mati. Tuh. Satu lagi cerita, gaya ulama tak mau bertanya. Dia baca kitab buruk, baca kitab lama enggak? Dalam kitab itu disebutkan, idza qumta ila shalah fa 'alaika bis sakinah wal waqar. Kalau kamu mau solat, hendaknya diri kamu itu tenang, tentram kalau mau solat. Kan gitu. Karena dia baca kitab buruk, kitab itu udah dimakan rayap. Ketika dia baca, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau salat, fa 'alaika bis sakinah. Sebenarnya bis sakinah. Tak nyilang, kena makan rayap. Dia baca apa? Bisikin. Sikin artinya pisau. Wal waqar. Waqar tu tentram, tenang. Wawnya hilang. Qaf titiknya hilang satu. Jadi dia baca far. Far tu tikus artinya. Akhirnya dia baca, jika kamu ingin solat, hendaknya kamu bawa pisau dan tikus. Padahal hendaknya kamu tenang dan tentram. Ini bawa pisau dan tikus. Karena dia gaya seperti ulama, tak mau tanya. Akhirnya dia pun dakwah lah di suatu kampung. Dia bilang sama orang-orang kampung, orang kampungnya, kitabnya. Kalau sholat, pakai bawa pisau, bawa tikus. Benar lah kata orang kampung, ini kitabnya. Orang kampung karena tak tahu baca kitab. Iya ya. Karena gaya dia seperti ulama. Mulai saat itu di kampung itu orang sholat bawa pisau, bawa tikus setiap sholat. Ini terjadi. Sholat, baru apa lama gitu. Tak lama datanglah ustaz yang asli. Ini ustaz abal-abal tadi ni. Datang ustaz yang asli. Bingung ustaz nengok. Kok sholat bawa pisau, bawa pakai tikus orang ni. Ditanya, ini belajar sama siapa? Belajar sama ustaz itu tuh. Ada kitabnya katanya. Dia datang ni, mana kitab ini? Oh ini kitab ni. Kitab mana? Kitab lama ni. Kitab klasik. Ente salah baca kata dia. Ini bukan bisikin, bisakinah, tenang. Bukan walfar, bukan tikus, wal waqar, tentram. Jiwa ente, hati ente kalau mau solat itu tentram, tenang. Astaghfirullahaladzim. Jadi selama ini anak salah nih. Salah. Apalagi ente bawa najis tuh. Bangkai tikus kan najis. Nggak sah solat ente. Sekampung solatnya nggak sah gara-gara dia. Gara-gara gaya seperti ulama tadi itu. Sekampung tak sah. Akhirnya dikodok, ganti semua solatnya. Ganti. Kenapa? Nah itu tadi. Karena gayanya seperti, kalau mau pakai imamah, siap-siaplah. Siap-siap takut disuruh orang. Nah, tapi kalau mau biar dapat sunnah, Beb anak ini pengen pakai imamah. Beb, saran saya, kalau pengen pakai imamah di rumah, sholat tahajud, ambil pakai imamah. Biar dapat sunnah ya. Pakai imamah, sholat. Istri pula tanya. Itu kayak pakai imamah, anak belanya, bah, abah macam Habib itu pula bah, selfie bah kata anak. Boleh tak apa-apa di rumah, pakai imamah, solat tahajud, solat duha,
Tak apa-apa pakai imamah. Kalau keluar siap-siap ya, kalau keluar, kalau berani keluar pakai imamah, siap-siap. Tapi kalau tak ada, di rumah lah minimal. Tak apa-apa. Beli imamah kayak gini di luar, beli. Sholat tahajud, kan tak ada orang. Pakai imamah. Biar dapat sunnah ya, biar dapat sunnah. Nah, apa namanya? Kemudian sholat duha, pakai imamah. Mau ngaji Quran di rumah tak apa-apa. Bagi bulan puasa bentar lagi ni kan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Pakai imamah, ngaji pakai imamah. Biar dapat sunnah. Ya, apalagi bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Kemudian, dah isya belum tuh? Dah isya Wallahu alam bisawab. Kita dengarkan azan dulu.